Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, ketemu lagi dengan Umi EN pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan bahas tentang larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik Anda semuanya, pada episode ini kita akan membahas terlebih dahulu apa saja dalil tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran tersebut. Yang kedua, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan agar dapat menghindari perbuatan minuman keras, judi, dan pertengkaran tersebut. Oke, Ananda semuanya, kita masuk kepada dalil yang membahas mengenai larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ananda, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتظرون. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, menghuni nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Ananda sekalian, ada juga dalil selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh sama manusia. Barang siapa yang memiliki kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Maha benar Allah dengan segala firman. Selanjutnya ada pun dalil yang menyatakan bahwasannya khamar itu merupakan hal yang memabukkan dan itu haram hukumnya. Ini terdapat dalam Quran, dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Ani bin Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khairun wa kullu muskirin haram. Yang artinya apa Ananda?
bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi jelas bahwa khamar itu merupakan sesuatu yang haram yang harus kita hindari. Kemudian ada lagi dalil ya tentang larangan judi. Itu apa? Nih hadis riwayat Abu Dawud yang artinya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman sebesar dabu, maka ia telah mendurhakai. Barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul. Kemudian hadis lagi terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang larangan pertengkaran atau bertengkar, sebagaimana yang berbunyi Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasud atau iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang sama Muslim melebihi 3 hari. Jadi anak-anak semuanya, Allah yang memberikan kesempatan kita untuk tidak bertegur sapa itu hanya selama 3 hari. Nah, untuk apa? Untuk bisa kita introspeksi diri, berpikir di mana kesalahan kita. Selama 3 hari, yuk mari perbaiki dan jalin silaturahmi, saling untuk memaafkan satu sama lain. Baik, anak-anak semuanya, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu minuman keras. Minuman keras itu berasal dari bahasa Arab, Ananda, yaitu khamar. Omar ya. Nah, apa itu khamar? Ayo, Ananda yang di rumah silakan menjawab. Oke, terima kasih Ananda. Jadi khamar atau minuman keras itu adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Ya, betul. Nah, kemudian minuman keras juga mampu dapat merusak pikiran kita. Minuman keras ataupun narkoba apabila dikonsumsi terus-menerus, maka dia akan berakibat kepada penurunan fisik, kesehatan kita maupun mental. Nah, ini tentu sangat berbahaya bagi anak-anak kami yang sebagai seorang pelajar. Itu akan mengganggu konsentrasi belajar Ananda dan berefek kepada pengaruh kepada hasil belajar yang rendah. Maka dari itu, Ananda semua jauhilah minuman keras atau yang disebut dengan khamar. Nah, Ananda semuanya, lalu apa akibat apabila kita mengkonsumsi minuman keras ini atau narkoba? Nah, ada beberapa poin. Yang pertama adalah malas makan sehingga fisik lemah, ya, kekurangan gizi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya, karena efek dari yang kita konsumsi tersebut, narkoba ataupun minuman keras itu menyebabkan nafsu makan kita berkurang. Nah, makanya banyak kan orang yang suka minuman keras atau narkoba itu tubuhnya kurus kering, ya. Tinggal hanya bahkan lama-kelamaan itu hanya sisa daging pembalut tulang. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah hidupnya jorok, ya, sehingga terkesan ekstrim. Bahkan dia juga akan menimpa atau mendapatkan penyakit kelamin. Bahaya kan bila kita mengonsumsi minuman keras dan narkoba ini? Nah, memang Islam mengajarkan kita untuk hidup bersih, ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita bersih, pikiran jernih, belajar pun akan menjadi tenang, yang sejuk. Apa yang diberikan oleh guru kita di sekolah itu akan mudah meresap kepada pikiran kita. Ya, Ananda semuanya. Kemudian yang ketiga yaitu terkena penyakit paru-paru dan hepatitis. Ya, dimanapun, negara manapun itu sudah melarang keras bahwa minuman keras dan narkoba ini bahaya efeknya. Ya, itu salah satu menyebabkan paru-parunya rusak. Tentunya Ananda sebagai generasi muda yang merupakan harapan agama, bangsa, dan negara ke depannya,
ini harus kita jauhi agar fisik kamu menjadi kuat, menjadi sehat, belajar pun menjadi semangat. Selanjutnya Ananda yaitu sering sakit kepala. Nih akibat dari mengkonsumsi minuman keras. Mual-mual, muntah, ya. Terus susah untuk tidur, ya. Inilah akibat dari minuman keras. Karena terganggu kesehatannya, tidurnya susah, ya. Kemudian Ananda sekalian, gangguan otot jantung terutama ya, dan tekanan darah tinggi. Kemudian lanjut, gangguan gerak dan keseimbang tubuh. Kita lihat ya Ananda ya, banyak orang yang mabuk atau minuman keras itu, dia tidak seimbang ya, sehingga dia menyebabkan gangguan mental ya, tidak fokus. Nah, jadi makanya jauhi minuman keras dan narkoba. Lanjut, lamban kerjanya, ceroboh kerjanya, sering tegang dan gelisah. Nah, ini salah satu akibat dari mengkonsumsi minuman keras. Kemudian hilang kepercayaan diri, apatis dan penghayal. Ya suka menghayal-hayal, ya berhayal ingin jadi ini, ingin jadi itu. Ya padahal itu tidak bisa dicapainya bila tidak dilakukan dengan kerja keras yang sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kemudian apalagi akibatnya gangguan mental, ya, antisosial dan asusila, ya, dia juga akan mengakibatkan keributan, ya, huru-hara dan segala macam. Terjadi pertengkaran juga ke sana, ya. Akhirnya alhasil dia juga dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena merasa terganggu oleh keberadaan kita yang orang yang suka minuman keras tersebut. Kemudian apalagi cenderung menyakiti dirinya, ya. Ingat orang yang konsumsi narkoba ya, kalau tidak dapat dia akan melukai dirinya, ya, sehingga dia apa saja yang bisa dia lakukan dia berani melakukannya asalkan hasrat dia untuk narkoba itu tercapai. Nauzubillah min zalik Ananda semuanya ya. Dan bahkan lebih fatal lagi dapat menyebabkan dia bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu Ananda semuanya, mari sama-sama ya hindarilah minuman keras, narkoba ini. Selanjutnya Ananda sekalian, kita masuk kepada poin yang kedua materi kita yaitu judi. Ini ya judi. Apa itu judi? Ayo silakan Ananda semuanya yang di rumah. Oke, terima kasih Ananda. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu atau materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Nah, ya, jadi artinya dalam perjuangan itu ada taruhan, ya. Bahkan dia juga rela menaruhkan tidak hanya harta tapi juga jiwanya, nyawanya. Ini bahaya dari judi, ya. Kemudian apalagi perbuatan judi sini terdapat 3 unsur. Terdapat 3 unsur. Yang pertama apa? Adanya materi yang dipertaruhkan. Artinya apa? Tentu ada sesuatu hal yang harus dikorbankan untuk permainan judi tersebut, ya, yaitu harta, materi. Nah, seharusnya harta itu bisa diberikan kepada keluarga, sanak saudara, tetapi karena pengaruh perbuatan judi tersebut, dia korbankan itu untuk hasratnya bermain judi. Kemudian apalagi? Yang kedua, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Ya, jadi ada sistem permainan yang digunakan untuk itu. Yang menang tentu dia akan mendapat keuntungan. Yang kalah dia akan merasa malu. Dia berusaha untuk ke depannya supaya terus mengikuti perjudian itu hingga dia mendapatkan kemenangan. Nah, ini bahayanya. Bahkan dia rela harta-harta yang di rumahnya itu dia pakai, dihabiskan untuk permainan judi. Kemudian ketiganya lagi yaitu pihak yang menang mengambil harta sebagian seluruhnya ya dari materi yang menjadi taruhan atau bahasa Arabnya murahanah. Sedangkan yang kalah akan kehilangan harta. Nah, sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan juga ada pihak yang
dirugikan. Nah, ini bahayanya ya. Makanya di judi ini haram hukumnya dan harus kita hindari. Kemudian dampak negatif dari judi ananda sekalian ya. Yang pertama yaitu perjudian dapat memecah belahkan persaudaraan antara sesama. Betul apa betul? Iya, betul apa salah? Iya betul. Ya, memecahkan ini dapat merusak persaudaraan kita. Kenapa? Dari awalnya kita bersaudara hidup rukun dengan teman tersebut karena ada taruhan ya, karena ada sesuatu yang harus dipertaruhkan, ada menang kalahnya, maka itu akan menyebabkan perpecahan, permusuhan dengan teman tersebut karena tadinya dia bertaruh ya. Maka dari itu ayo hindari judi. Kemudian yang kedua, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Jelas ya, karena teman tadi itu menang, artinya kita itu ada keinginan, kenapa bukan saya yang menang, kenapa dia ya? Itu akan mengakibatkan pikiran untuk supaya agar terjadi keinginan kita untuk mengalahkan teman tersebut. Padahal awalnya kita menjadi teman karib, tapi karena ada taruhan di antara berdua itu menyebabkan kebencian dan permusuhan. Yang ketiga apa, Ananda? Menjauhi diri dari mengingat Allah. Nah ini udah pasti ya, menjauhi diri dari mengingat Allah. Ya, bagaimana kita bisa ingat Allah? Karena kita itu sudah berhasil dikuasai oleh syaitan. Nah, apa kata syaitan? Ayo terus bermain sampai kamu menang. Ingat, nanti kamu akan kaya dengan permainan judi ini. Dihasut dan dihasut terus oleh syaitan. Banyak lupa dengan Allah ya. Kemudian yang keempat apa? Menjadikan seorang mudah meninggalkan sholat. Ya, kenapa dia mudah meninggalkan sholat? Karena orang yang apabila dia mendirikan sholat, tentu otomatis dia terhindar dari perbuatan keji dan termasuk judi. Nah, kalau dia berjudi, dia itu habis waktu, ya pikiran, tenaga, lupa dengan waktu sholat. Tunggulah, masih mulur sehingga waktu sholat sudah terlewatkan. Nah, auzubillah min dzalik. Kemudian apa lagi anak-anak semuanya? Menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah betul-betul murka kepada orang yang tadi berjudi, ya minuman keras. Ya, oleh Anda semuanya agar kita selalu mendapatkan rahmat hidayah Allah. Mari jauhi perbuatan judi, minuman keras ataupun narkoba. Kemudian terakhir membuat dirinya terjerumus ke neraka, ya. Karena neraka itu hanya tempat orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, yang tidak mau mendengarkan perintah Allah. Baik anak-anak semuanya, kita masuk poin yang ketiga yaitu pertengkaran. Apa itu pertengkaran? Nah, pertengkaran itu berasal dari amarah, marah ya, dikendalikan oleh marah kita sendiri. Apa itu? Termasuk perbuatan yang banyak yang dilakukan oleh kaum remaja pada umumnya ya, sehingga menimbulkan banyak dampak negatif. Apa saja misalnya Ibu Ananda? Nah, satu, pertengkaran dapat merusak ya persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Banyak hal-hal ya yang menyebabkan terjadi pertengkaran itu. Apa? Karena hanya hal-hal sepele saja ya, karena tidak bisa mengendalikan amarah atau emosi tersebut bisa menyebabkan suatu pertengkaran ya, perpecahan. Nah, jadi hati-hati Anda semuanya, jangan sampai kita dikendalikan oleh amarah kita. Mari kita kendalikan diri kita, jangan kita yang dikendalikan oleh marah atau oleh syaitan. Ingat Anda, marah itu berasal dari api. Ya, kalau kita marah, maka Islam yang mengajarkan kita atau menganjurkan untuk segera beristighfar, segera berwudu, ya bertaubat dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir. Kita segera beristighfar dan perlu segera berwudu. Kenapa? Ketika saat kita amarah disuruh kita berwudu? Ya betul. Karena marah itu kan berasal dari syaitan. Syaitan itu kan berasal dari api. Nah, kita berwudu, maka insya Allah dengan berwudu akan memadamkan amarah api tadi.
syaitan tadi. Itu maksudnya, ya. Itu filosofinya Anda semuanya. Baik, kemudian apa lagi dampak negatifnya? Pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Auzubillah. Banyak hal sekarang ya, terjadi pertengkaran di mana-mana. Kadang itu hanya hal sepele, ya, tetapi karena tidak diselesaikan dengan cara damai, dengan cara dengan tenang, ya, dengan penuh kedamaian, dengan kedamaian itu bahaya akibat, ya. Bahkan di sebuah perkampungan hanya perkara tanah atau tumbuhan dia memperebutkan ini punya saya dan ini punya saya, jadi akhirnya terjadi pembunuhan. Ada kejadian itu nak di lingkungan masyarakat, ada kejadian. Pada dari itu, auzubillah ya nak ya, dan berdoa kepada Allah agar terhindar dari itu. Lalu bagaimana cara kita menghindari pertengkaran tersebut, ya Ananda? Tentu tadi seperti yang disampaikan tadi ya nak ya, kita harus beristighfar, ya, tanamkan diri kita agar lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian biasakan berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong, dusta, atau hindari perbuatan yang tidak konsisten, suka pelin-pelan. Kemudian bergaullah kita dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, ya, dan jauhi teman-teman yang berakhlak buruk. Ya, sebagaimana ya kalau kita berteman dengan orang baik, orang soleh, kita akan mendapatkan kesolehannya. Kesolehan orang itu akan pindah kepada kita. Tapi bila kita berteman dengan orang yang suka berjudi, ya, maka kita akan terbawa, terpengaruh oleh orang tersebut. Jadi hati-hati dalam memilih teman, ya Anda semuanya. Kemudian apalagi cegah bila melihat teman yang mau berjudi, ya, kita cegah. Artinya nasihati mereka bila melakukan perbuatan tadi, minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian jauhi tempat-tempat yang berpotensi gunakan untuk judi. Misalnya tempat ini, sudah tahu kita bahwa itu adalah tempat orang yang melakukan minuman keras, judi, maka jauhi. Kita memang harus segera menghindari tempat tersebut supaya tidak terbawa, supaya tidak gampang kita diajak. Jadi berusaha menghindari tempat tersebut. Kemudian apalagi Anda? Jauhi tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Dan mohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan, pertolongan dari Allah, tentunya dengan ibadah atau dengan solat yang khusyuk, ya, dengan tetap istiqomah, ya, kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, hiasi diri kita dengan zikir, zikrullah, ya, dengan selalu mengingat Allah, ya. Kemudian apa tujuannya? Agar kita senantiasa terjaga dari amarah yang berlebihan. Memang kita disuruh untuk selalu berzikir. Karena zikir mampu menghindari diri kita dari nafsu amarah tersebut. Apalagi perbuatan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik Anda semuanya, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hanya sekian dulu pertemuan kita pada materi hari ini, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Intinya Anda semuanya, ayo kita hindarilah perbuatan tersebut agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Anda semua menjadi manusia yang bertakwa, yang selalu menjaga keimanannya kepada Allah, menghindarkan perbuatan judi, minuman keras, judi, dan pertengkaran. Demikian yang bisa Umi sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.